Selamat datang di mata kuliah Analisis Struktur 1. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas contoh soal tentang balok menggantung atau overhang dengan beban trapesium. Berikut sudah tersedia contoh soal balok overhang. Diketahui bahwa bentang balok dari tumpuan A ke tumpuan B sebesar 10 meter. Kemudian di sebelah kanan tumpuan B terdapat balok overhang dengan bentang 2 meter. Kemudian di atasnya terdapat beban terpusat dengan sudut 30 derajat. Kemudian di atas balok dari tumpuan A sampai B terdapat beban merata berbentuk trapesium dengan nilai Q sebesar 5 ton per meter. Untuk langkah penyelesaian, yang pertama menghitung titik berat dari beban merata tersebut. Di sini kita bisa bagi perhitungan titik beratnya menjadi 3 bagian, yaitu dari titik C sampai D, ini kita hitung dengan rumus titik berat segitiga. Ini bagian 1, kemudian dari titik D sampai E, ini kita hitung dengan rumus titik berat persegi panjang. Kemudian untuk titik E sampai F ini sebangun dengan titik C sampai D. Pertama kita hitung untuk bagian 1 yaitu dari titik C sampai D. Kita simbolkan sebagai R1, di mana R1 ini menggunakan rumus luasan segitiga yaitu 1/2 Q dikali jaraknya L2. Diperoleh nilai titik beratnya sebesar 5 ton. Karena bagian 1 ini bagian 1 dan 3 ini sebangun, maka nilai R1 ini sama dengan R3 yaitu 5 ton. Kemudian untuk R2 yaitu dari titik D sampai E menggunakan rumus luasan persegi panjang yaitu Q dikali L3 jaraknya, diperoleh nilai titik berat R2 sebesar 15 ton. Selanjutnya menghitung beban terpusat arah horizontal dan vertikal. Yang pertama kita hitung beban terpusat P arah horizontal dengan persamaan cos 30 derajat dikali P, kemudian diperoleh nilainya itu adalah 5,2 ton. Kemudian untuk beban terpusat arah vertikal menggunakan persamaan sin 30 derajat dikali P. Kemudian diperoleh nilai beban terpusat arah vertikal sebesar 3 ton. Untuk selanjutnya menghitung reaksi tumpuan. Untuk perhitungan reaksi tumpuan, pertama kita mencari RAV dengan menggunakan persamaan sigma momen B sama dengan 0. Kemudian penjabarannya adalah RAV dikali L. L-nya itu adalah jarak dari tumpuan A ke tumpuan B. Kemudian dikurangi karena arah bebannya ini berlawanan jarum jam sehingga di sini simbolnya adalah minus atau dikurangi. R1 itu adalah beban merata dari titik C ke D. Kemudian dikali jarak titik beratnya 1/3. Jadi di sini adalah 1/3 L2 ditambah jarak dari titik D ke titik B, yaitu L3 sampai L5. Kemudian di sini dikurangi juga karena arah bebannya berlawanan jarum jam. R2 dikali jaraknya ini adalah 1/2 ya. Kalau misalkan jarak dari titik berat itu dari titik berat beban persegi panjang itu adalah 1/2. Kalau jarak dari titik berat beban segitiga itu yang sebelah sini adalah 1/3, kemudian yang sebelah sini adalah 2/3 L-nya. Nah, kemudian untuk R2 ini dikali jarak dari titik beratnya adalah 1/2 L3 ditambah jarak dari titik E ke titik B yaitu L4 sampai L5. Kemudian ini dikurangi juga karena arah gayanya berlawanan jarum jam. R3 dikali jarak dari titik beratnya ini adalah 2/3 ya untuk sebelah sini. 2/3 dari L4 ditambah jarak dari titik F ke titik B sebesar L5. Kemudian di sini ditambah
karena beban terpusat di sini adalah searah jarum jam menuju ke tumpuan B. Ditambah P dikali jaraknya adalah L6. Kemudian diperoleh nilai RAV-nya itu adalah 13,445 ton. Selanjutnya menghitung RBV. Untuk penghitungan RBV bisa menggunakan dua cara. Cara yang pertama menggunakan persamaan sigma momen sama dengan 0. Berarti menggunakan sigma momen A sama dengan 0. Cara yang kedua menggunakan persamaan sigma vertikal sama dengan 0. Untuk perhitungan reaksi tumpuan, apabila menggunakan persamaan sigma momen sama dengan 0, maka penjabarannya itu adalah gaya dikali dengan jarak. Jadi di sini RAV itu adalah gayanya, L-nya itu adalah jaraknya. Kemudian kalau menggunakan persamaan sigma vertikal sama dengan 0 atau sigma horizontal sama dengan 0, di sini penjabarannya itu adalah pengurangan maupun penjumlahan dari gaya-gaya yang bekerja di sepanjang balok tersebut tanpa dikalikan dengan jaraknya. Sehingga di sini sigma vertikal sama dengan 0, gaya-gaya yang bekerja sepanjang balok ada RAV dan RBV positif karena arah gayanya ke atas. Kemudian P arah vertikal negatif karena arah gayanya ke bawah. R1 sampai R3 negatif juga karena arah gayanya ke bawah. Sehingga diperoleh nilai RBV-nya sebesar 14,555 ton. Selanjutnya kita menghitung sigma horizontal sama dengan 0. Karena di sini ada beban terpusat dengan sudut 30 derajat. Apabila di sini beban terpusatnya dengan sudut 90 derajat, maka sudah pasti nilai RAH-nya sama dengan 0 atau tidak perlu kita cari. Karena di sini beban terpusatnya dengan sudut 30 derajat, harus kita cari nilai RAH-nya. Sehingga di sini rumusnya sigma horizontal sama dengan 0, ada RAH dikurangi beban terpusat arah horizontal. Untuk beban terpusat arah horizontalnya itu sudah kita cari sebesar 5,2 ton, sehingga diperoleh nilai RAH-nya itu adalah positif 5,2 ton, atau arah panahnya ke kanan atau mendorong. Selanjutnya menghitung gaya lintang atau SF. Yang pertama menghitung SF dari titik A sampai C. Dari titik A sampai C ini ada gaya yang bekerja dari RAV. Positif ya, karena arah gayanya ke atas sebesar 13,445 ton. Kemudian SF dari titik C ke titik D itu ada gaya yang bekerja dari perhitungan sebelumnya RAV yaitu 13,445 dikurangi R1 sebesar 5, sehingga diperoleh nilai SF dari titik C ke D ini sebesar 8,445 ton. Kemudian SF dari titik D ke titik E. Penjabarannya itu nilai dari perhitungan sebelumnya ini dikurangi gaya yang bekerja dari titik D sampai E, yaitu beban merata R2. Ini nilainya dikurangi karena arah gayanya ke bawah. Sehingga diperoleh nilai SF dari titik D sampai E minus 6,555 ton. Selanjutnya SF dari titik E ke titik F. Penjabarannya itu adalah perhitungan dari SF sebelumnya dikurangi gaya yang bekerja dari titik E sampai titik F, yaitu minus 6,555 dikurangi R3. Ini R3 negatif ya, dikurangi karena arah gayanya ke bawah, sehingga diperoleh nilai SF pada titik E sampai F minus 11,555 ton. Kemudian untuk SF dari titik F sampai B itu ada gaya yang bekerja dari perhitungan sebelumnya minus 11,555 ditambah RBV. Di sini RBV-nya positif karena arah gayanya ke atas, sehingga diperoleh nilai SF dari titik F sampai B sebesar 3 ton. Kemudian SF dari titik B sampai G
yaitu dari perhitungan sebelumnya, SF perhitungan sebelumnya adalah 3 dikurangi dengan beban terpusat arah vertikal di titik tersebut. Sehingga nilai SF pada titik B ke G ini 0 ton. Kemudian dari titik G ke H ini tidak ada G yang bekerja apapun sehingga nilainya 0. Nah, di sini apabila teman-teman bingung, SF dari titik A ke C, berarti ini adalah perhentian nilainya itu adalah di titik C. Kemudian SF dari titik C ke D ini adalah nilai akhirnya ada di titik D. Kemudian SF dari titik D ke E, ini nilai akhirnya ada di titik D. Seterusnya ya, kalau SF yang ini berarti titik akhirnya di titik F. Kemudian SF dari titik F ke B ini titik akhirnya, titik hentinya itu ada di titik B. Kemudian selanjutnya adalah menghitung momen. Momen di titik tumpuan. Jadi untuk momen dengan tumpuan sendi dan roll itu nilainya 0. Tetapi tidak berlaku untuk balok overhang. Untuk balok overhang dengan nilai momen sama dengan 0 hanya di tumpuan awal, yaitu di tumpuan sendi. Tetapi untuk di tumpuan roll yang di sebelah kanannya terdapat overhang, nilai momennya tidak sama dengan 0. Tetapi apabila di tumpuan A, kemudian di sebelah kirinya terdapat overhang, balok overhang, maka momen di titik A itu tidak sama dengan 0. Nah, di sini karena di sebelah kiri tumpuan A-nya itu tidak terdapat overhang, sehingga nilai momen pada titik A-nya itu sama dengan 0. Kemudian momen pada titik C, penjabarannya itu ada RAV dikali jarak dari titik A ke titik C, yaitu kita simbolkan jaraknya itu dengan L1. Diperoleh momen pada titik C sebesar 13,445 ton meter. Kemudian momen pada titik D, untuk penjabarannya itu ada gaya dari RAV dikali jaraknya dari L1 sampai L2, kemudian dikurangi R1 dikali jaraknya adalah 1/3 dikali L2, sehingga diperoleh nilai momen di titik D 37,002 ton meter. Kemudian untuk momen di titik E, untuk momen di titik E ini penjabarannya RAV dikali jaraknya dari L1 sampai L3 dikurangi beban merata R1 dikali jarak dari beban meratanya itu adalah 1/3 L2 ditambah L3. Kemudian dikurangi R2 yang ini dikali jarak dari titik beratnya itu adalah 1/2 dikali L3. Sehingga diperoleh momen pada titik E sebesar 39,87 ton meter. Selanjutnya momen pada titik F. Untuk penjabarannya ditambahkan dengan beban merata R3 dikali jarak dari titik beratnya itu adalah 2/3-nya. Sehingga diperoleh momen pada titik F sebesar 20,09 ton meter. Kemudian momen pada titik B itu nilainya minus 3,01 ton meter. Dan momen pada titik G dan H itu nilainya 0 ton meter. Jadi di sini untuk RAV nilainya positif ya, karena arah gayanya itu ke atas ya, atau searah dengan jarum jam. Kemudian untuk nilai gaya dari R1 sampai R3 ini di sini simbolnya itu adalah negatif karena arah gayanya ke bawah dan berlawanan jarum jam. Dari perhitungan reaksi tumpuan, gaya lintang dan momen, maka selanjutnya adalah kita gambarkan diagram dari perhitungan tersebut. Untuk diagram yang pertama yaitu free body diagram atau FBD. Kemudian gaya-gaya yang bekerja di FBD ada dari RAV ya, di titik A ini ada RAV, kemudian ada RAH. RAH-nya sebesar 5,2 ton, kemudian RAV-nya 13,445 ton. Kemudian di titik B ada gaya yang bekerja hanya satu, yaitu arah vertikal sebesar 14,555 ton.
Selanjutnya adalah diagram gaya lintang atau shear force. Di sini untuk penggambaran diagramnya dari titik A sampai C itu tidak ada gaya apapun yang bekerja di atas balok tersebut, sehingga bentuk diagramnya adalah konstan. Kemudian dari titik C ke titik D itu bentuk diagramnya ini adalah lengkung karena di atas balok tersebut terdapat beban merata segitiga. Dari titik D ke titik E, bentuk diagramnya adalah linier karena di atas balok tersebut terdapat beban merata persegi panjang. Kemudian dari titik E sampai F, bentuk diagramnya lengkung karena di atas balok tersebut terdapat beban merata segitiga. Dari titik F sampai B, ini tidak ada balok apapun tidak ada gaya apapun yang bekerja di atas balok tersebut, sehingga bentuk diagramnya adalah konstan. Dan dari titik B sampai G pun sama, bentuk diagramnya konstan. Kemudian dari titik G ke H ini tidak ada gaya apapun dan nilainya adalah 0 ya, sehingga di sini tidak ada penggambaran diagram. Selanjutnya adalah gambar bending moment diagram. Dari titik A sampai C, karena tidak ada gaya apapun yang bekerja di atas balok, sehingga bentuk diagramnya adalah linier. Kemudian dari titik C sampai F, ini ada beban merata segitiga yang sebelah sini sehingga bentuknya lengkung. Dari D sampai E juga bentuknya lengkung, dari E sampai F lengkung, dan dari F sampai G bentuknya itu linier. Kemudian untuk penggambaran diagram SFD maupun BMD, ini apabila teman-teman balik ya, positifnya ini mau di bawah, kemudian bentuk diagram negatifnya itu mau di atas, silahkan. Yang penting jangan lupa ditambahkan tanda positif maupun negatifnya. Nah, ini misalkan untuk diagram momennya, ingin bentuk diagramnya ke atas positif, silahkan. Yang penting tanda positifnya dicantumkan. Kemudian kesimpulannya yang perlu teman-teman ingat, tidak hanya untuk balok overhang, tetapi untuk balok cantilever ataupun simple beam yang lain. Di sini untuk jenis bebannya baik terpusat, merata, dan segitiga. Kemudian gaya dalamnya ada NFD, SFD, dan BMD. Yang perlu diingat adalah apabila bebannya terpusat, kemudian bentuk diagram NFD-nya itu adalah konstan. Kemudian apabila bebannya merata, maka bentuk NFD-nya itu adalah linier. Kemudian bebannya segitiga, merata segitiga, maka NFD-nya itu adalah lengkung. Kemudian untuk beban terpusat, maka bentuk SFD-nya itu adalah konstan. Kemudian untuk beban merata, maka SFD-nya itu adalah linier. Dan untuk beban merata segitiga, maka SFD-nya itu adalah lengkung. Kemudian untuk beban terpusat, maka BMD-nya itu bentuknya linier. Kemudian untuk beban merata, BMD-nya lengkung. Dan beban merata segitiga, bentuk BMD-nya lengkung. Nah, ini yang perlu teman-teman ingat dalam penggambaran diagram. Kemudian yang perlu teman-teman ingat juga, untuk bentuk balok sederhana dengan dua tumpuan saja, yaitu tumpuan sendi dan roll, maka momen di titik tumpuan sendi dan roll itu sama dengan 0. Kemudian untuk bentuk balok dengan tumpuan jepit di salah satu sisi atau balok cantilever, maka nilai momen di tumpuan jepit tersebut tidak sama dengan 0. Kemudian untuk balok yang memiliki overhang, apabila overhangnya di sebelah tumpuan A, di sebelah kiri tumpuan A, maka nilai momen di tumpuan A tidak sama dengan 0, tetapi momen di tumpuan B sama dengan 0. Kemudian untuk kondisi yang kedua, apabila ada balok overhang, untuk titik A tumpuan sendi, titik B tumpuan roll. Kemudian di sebelah kanan tumpuan B terdapat balok overhang. Maka nilai momen di titik A sama dengan 0, kemudian nilai momen di titik B tidak sama dengan 0. Jika ada yang ingin didiskusikan terkait pembahasan ini,
Silakan tuliskan pada kolom komentar. Sampai bertemu kembali pada pokok bahasan berikutnya. Terima kasih.